Baiknya kalian harus menyimak 7 daftar pohon yang dilarang ada di depan rumah menurut Primbon. Yang pertama adalah pohon beringin. Kalian pasti udah tahu dong ya, pohon beringin, pohon yang tinggi, besar, dan biasanya memang ada di tempat-tempat angker ya. Pohon dengan memiliki ukuran yang sangat besar ini ternyata bisa membuat aura hunian menjadi negatif dan suram. Akibatnya penghuni rumah akan sering mengalami kesialan di dalam hidup. Tidak hanya itu, pohon beringin juga merupakan kesukaan dari makhluk halus dan langsung tebang aja ya jika kamu mengetahui pohon ini tumbuh di depan rumah kamu. Tetapi jangan salah nih teman-teman, ya sebelum menebang juga ada serangkaian doa dan selamatan juga yang harus kalian lakukan. Karena kejadian ini juga baru terjadi nih ya di temannya Kak Furi. Jadi Kak Furi ini memiliki stylist ya, yang dia memiliki sahabat dari SMA. Nah ceritanya tuh si orang ini tuh sangat introvert, pendiam, jarang bergaul, jarang dandan, agak sedikit ketinggalan lah dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Tetapi sekarang jadi berubah, sering kerasukan, sering depresi, bahkan sampai orang tuanya itu menyingkirkan semua benda-benda tajam seperti pisau, bahkan di dapur tuh udah nggak ada pisau, nggak ada gunting, karena si anak ini sering kerasukan. Dan setelah diobati oleh orang pintar, ternyata ya yang merasuki dia adalah hantu penunggu pohon yang ditebang oleh orang tuanya. Jadi perlu kalian perhatikan sebelum kalian menebang pohon, ada adab dan tata caranya. Kalian bisa tanyakan kepada orang yang mengerti tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan makhluk halus. Oke. Lalu yang kedua adalah pohon kluwih. Buat yang belum tahu pohon kluwih itu seperti apa, ini kita ada gambarnya ya. Siapa tahu itu ternyata ada di rumah kalian. Jadi pohon kluwih ini memiliki makna lapar ya teman-teman, makna dari kluwih ini. Entah kamu tanam di depan, di belakang, di samping kanan, ataupun di samping kiri rumah, hunian pohon ini akan tetap membawa kesialan. Oleh karena itu, alangkah baiknya segera singkirkan pohon kluwih jika kamu sudah terlanjur memilikinya. Tidak hanya energinya yang buruk, akar pohon ini juga berbahaya untuk pondasi dinding rumah. Jadi konon katanya nih, kalau misalnya kita punya pohon kluwih ya teman-teman, pemilik rumah itu akan selalu kekurangan. Dan kekurangannya dalam hal pangan gitu kan, makan kurang, udah pasti kan akan menimbulkan stres, masalah kalau makan aja kurang gimana yang lainnya, sementara kebutuhan hidup itu kan bukan hanya makan. Jadi sebaiknya kalian pertimbangkan kalau ada pohon kluwih di rumah, lebih baik ditebang. Lalu yang ketiga adalah pohon belimbing wuluh ya. Nah ini gambarnya seperti ini. Karena anak-anak muda zaman sekarang ya, jangankan anak-anak muda lah, Kak Furi aja yang bukan anak muda lagi kadang nggak paham itu nama pohonnya apa gitu, tiba-tiba ada gitu di rumah kita. Nah, siapa dari kamu yang suka buah belimbing wuluh? Meski memiliki rasa yang khas ya dan enak, pohon ini ternyata kurang cocok untuk ditanam di depan rumah. Tanaman ini bisa menarik energi negatif yang berasal dari makhluk astral. Akibatnya, penghuni rumah kerap mengalami kemalangan mulai dari kecelakaan kecil hingga kehilangan sesuatu. Dan tidak hanya itu, pemilik rumah juga harus menghadapi gangguan mistis yang meresahkan. Nah, itu penjelasannya. Jadi untuk kalian yang penakut ya, yang aduh kenapa sih gitu kok suasana di rumah mencekam, suasana di rumah kayaknya nggak enak. Kalau di kantor happy tapi abis pulang ke rumah bawaannya pengen marah-marah, pengen nangis gitu. Terus juga semuanya serasa mandek. Coba kalian perhatikan di area sekitaran rumah kalian. Apakah ada pohon belimbing wuluh ya? Lalu yang keempat adalah pohon bonsai. Nah, ini sebenarnya pohon yang lumayan banyak sekali penggemarnya dan harganya juga lumayan mahal ya. Jadi bagus juga, banyak juga pebisnis yang menghasilkan banyak uang dari pohon bonsai. Nah, jadi meskipun digemari oleh sebagian kalangan, ternyata pohon bonsai masuk ke dalam daftar pohon yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Primbon. Bonsai tumbuh dengan terikat dan terkurung dalam pot kecil. Oleh sebab itu, pengaruhnya bisa buruk untuk energi hunianmu. Jika memang ingin memelihara bonsai, sebaiknya letakkan saja di dalam rumah.
Nah, jadi kalau bonsai kalian masih tetap bisa punya sebagai hiasan di dalam rumah justru. Jadi jangan taruh bonsai di depan rumah, apalagi depan pintu masuk ya. Jadi kayak ibaratnya kita itu kayak terikat pengaruhnya buruk. Jadi kayak energi-energi yang negatif itu nggak bisa keluar dari rumah kita sehingga penghuninya akan seringkali bertengkar dengan pasangan, kurang tenang dan banyak mengalami kesialan. Lalu yang kelima adalah pohon anggur. Pasti di antara kalian banyak kan yang seneng sama anggur. Iya, anggur memang enak banget. Tetapi meskipun buahnya enak, ternyata pohon anggur berbahaya loh bagi pemilik rumah. Salah satu alasannya karena pohon anggur dipercaya bisa membawa malapetaka bagi pemiliknya dari sisi finansial. Akibatnya kamu bisa bangkrut dan dilanda kesusahan. Nah, hati-hati nih, kalian coba cek. Jangan-jangan hutang nggak lunas-lunas nih, hutang pinjolnya karena ternyata ada pohon anggur. Jadi mungkin nanti bisa ditaruhnya agak sedikit jauh. Jadi kayak kita punya rumah, kita ada teras, tetapi kita punya kebun misalnya di samping rumah. Jadi areanya kebun itu agak sedikit berjauhan atau mungkin dipasangin tembok gitu dengan seisi rumah gitu ya. Lalu yang keenam, pohon pepaya. Jadi setahu Kak Furi, dulu orang tua Kak Furi juga punya tuh pohon pepaya di rumah ya. Mungkin karena orang tua Kak Furi juga kurang paham. Jadi berdasarkan mitos, pohon pepaya bisa menjadi sarana guna kirim santet ke rumahmu. Bisa menggunakan pohon pepaya di hunian sebagai perantara. Akibatnya efek santet yang kamu terima akan lebih berat serta lebih menyakitkan. Selain itu, pohon pepaya bisa menyebabkan pertengkaran bagi penghuninya. Aduh, serem juga ya, mengakibatkan kita gampang kena santet, mengakibatkan munculnya pertengkaran-pertengkaran hanya karena adanya pohon pepaya. Tapi itulah yang dikatakan oleh Primbon. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah pohon sawo. Nah, bentuk dari pohon sawo seperti ini nih bagi kalian yang belum paham. Jadi pada para sesepuh ya, menyebut pohon ini bisa membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis. Suami istri sering memiliki keinginan untuk berselingkuh. Nah, hati-hati nih, Bang Wahyu, di rumahnya ada pohon sawo apa enggak gitu ya, dilihat dulu. Nah, penghuni rumah akan sering ribut satu sama lain sehingga nggak ada yang betah di rumah. Istrinya kemana, suaminya kemana. Kan yang kasihan kan anak-anaknya ya. Nah, kalau di rumahmu sudah terlanjur ada pohon sawo, sebaiknya segera ditebang sekarang juga ya. Nah, jadi teman-teman itu tadi 7 daftar pohon depan rumah yang dilarang menurut Primbon Jawa. Semoga dari ketujuh pohon tersebut nggak ada yang ada di rumah kamu ya. Oke, sebelumnya Kak Furi juga ingin sedikit memberi masukan bahwasanya segala sesuatu di kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan. Jadi itu berdasarkan informasi dari Primbon. Tetapi yang namanya informasi, apalagi dari leluhur, ada baiknya juga kita pertimbangkan. Ada baiknya juga kita lihat apakah benar ya, kalau memang pohon-pohon tersebut ada di rumah kalian saat ini, apakah memang benar kalian sering mengalami gangguan dari makhluk halus, kalian sering bertengkar dengan pasangan, tidak bisa nabung, atau mungkin seringkali terkena guna-guna ataupun santet, kalian bisa memutuskan untuk segera menebangnya gitu, atau mengalihkannya ke kebun gitu. Karena siapapun pasti ingin memiliki huniannya yang tenang, yang rindang, ya, yang rindang tapi positif. Karena kan kalau rumah nggak ada pohon atau